Mana ini? Ada berapa yang hadir ya? Hmm. Dua menit lagi ya Bu ya, sambil nunggu. Iya. Ada PR nggak Bu? PR nggak ada, tapi kita murajaah yang tahsin 2 ini Ustazah. Oh iya. Kemarin sampai mana murojaahnya? Kemarin kan udah selesai tahsin 2. Jadi Oh baru mau iya, baru murojaahnya. mau Oh iya. murajaah tahsin 2. Oh iya. Ada kemanakah ibu-ibu? Tadi Bu Lia itu ada menjawab, ada ngabsen ya? Iya ada 4 orang yang absen mau hadir, baru 4 orang. Ada. Udah 4 orang, kita mulai aja Ibu ya. Kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ibu kita tilawah dulu walaupun sedikit ya, mengawali hari dengan tilawah Al-Quran. Kemarin sampai mana ya? Tilawahnya Al-Baqarah 82. Al-Baqarah 82. Oh iya, kita baca masing-masing 2 ayat ya Bu ya. Baik. 82. Saya dulu 2 ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika
ashabul jannah hum fiha khalidun wa in akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu husna wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum. Ya, lanjutkan, silahkan. Dulu saja. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bentar, Bu. Sebentar. Bentar. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqarartum wa antum tashhadun. Kuliah punten sakedap eno lebet. Ya. Mangga. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadoharuna alaihim bil ismi wal udwani wa iyatukum sura. Ini apa sih Ustazah? Usaro. Berarti ini Madinah ya? Iya, saya lupa itu apa ya, kehapus yang Kemenag. Oh iya. Jadi hilang ada aja. Maaf ya. Gak apa-apa, jadi belajar nih. Wa iyatukum usaratu faduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Dodnya harus terasa biba'd. Fama
may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya, berikutnya 2 ayat. Ibu, ini kan pakai mushaf Madinah ya. Kalau Ibu, kagok pakai mushaf sendiri aja ya, Quran sendiri aja, kalau nggak biasa mushaf Madinah. Enggak? Saya coba Ustazah. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Ya, alhamdulillah. Udah 2 ya, Bu, ya? Iya, Ustazah. Berikutnya mangga. Saya Siapa, jawab Bu? Ustazah. Ya, silakan, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna gulf bal A-nya pendek. Bala'ana. Bala'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Faqoli, li-nya yang panjang. Faqalilam ma yu'minun. Walamma Dengungnya sedikit lagi, Bu. Walamma ja'ahum bikitabum min indillahi min dengungnya sedikit lagi. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'akum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Iya.
Berikutnya, Mangga, Saya Ustazah. Mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama starau bihi anfusahum ayyak furu bima anzalallah Satu alis. bima anzalallahu yang ayyunazzilallahu min fadlihi ala Ibu lihat ke layar ya? Enggak, lihat ke Oh, sini. enggak. Ini hi-nya panjang Bu ya. Min fadlihi 2 harokat. Min fadlihi ala man yasha'u min ibadih faba'u bighadabin ala ghadab Pendek. wa ghadab walil kafirina azabun muhin wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima Lu-nya 2. qalu nu'minu bima unzila alaina wa Alaina 2. alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Kurang Allah Bu ya, alis. anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Dengungnya sedikit lagi. Yang kuntum in kuntum mu'minin. Ya. Berikutnya. Ya, Ustazah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa Kelewat Bu. fawqakum Bu, kelewat 1 ayat Bu. Walaqad. Oh, di atas ya. Iya. Ya, Ustaz. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma attakhadhtumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura Khudu ma atainakum biquwwatin Dengung. Atainakum dengung.
ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa ata'na. Qalu sami'na wa ata'na Sami'a. wa Nah, Bu, naknya panjang. Sami'a. Ustazah saya nggak dengar maksudnya kecil ya laptop saya. Maaf Ustazah saya nggak gitu dengar Ustazah ngomong. Tadi mau keluar tadi. Ini saya dengarnya kecil banget. Nggak tahu laptop saya kayaknya bermasalah. Kurang lebih. Sami'na 2. Ya. Sami'na, naknya panjang 2 harokat. Naknya. Oh iya ya. Qalu sami'na wa asayna wa usribu fi qulubihimul ijla biqufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ya. Berikutnya. Lanjut ya. Bu terakhir siapa? Bu Diana? Tinggal Diana ya. Iya. Saya keluar dulu ya Ustaz. Ya. Oh iya, Bu Maka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat Yang aku ditahan dulu. Yang Qul in kanat lakumud daru darul lakum darul darul akhiratu indallahi oh kholisotam min dunin sifataman nawul mauta kurang. Fatamannawul mauta. fatamannahul mauta in kuntum Nah, sodikin. yang kun jangan ada ya, jangan kun yang kuntum coba. In kuntum sodikin. Terus Walayyatamannahu abadam bima qotalamat qoddamat aidihim aidihim wallahu alimun bizzalimin bizalimin. Sadaqallahul azim. udah semua kan ya? Nah, ibu-ibu ini yang tadi baca dari layar siapa? Ada yang bacanya dari layar enggak? Saya. Nah, iya. Sendiri? Iya, tadi kan ada yang salah juga ya. Iya. Yang dari mushaf berarti sisanya ya, ibu-ibu yang lain dari mushaf. Memang beda ya, Bu ya. Nah, coba lihat ke sini ke layar. Di sini sebentar. Ini mah barangkali nanti ya ibu-ibu misalnya umroh atau apa gitu ya lupa bawa mushaf ke masjid. Nah, akhirnya pakai mushaf yang ada di masjid itu kan beda ya tandanya. Nah, misalnya di Masjidil Haram ada mushaf sambil nunggu azan misalnya ya, nunggu sholat. Nah, lihat ini ada nun yang enggak ada sukunnya ya. Nah, ini nun enggak ada sukunnya. Nah, ini enggak ada, tapi ada yang ada sukunnya. Contohnya, mana tadi teh ya?
nun yang ada sukunnya tadi tuh ini tadi teh ketemu sama kayak di mana ya? Oh, agak bawah. Nah, yang enggak ada sukunnya kayak gini, berarti itu yang bunyinya tidak jelas nunnya. Misalnya dengung. Jadi yang nah, yang kanat yang ini, dalloh yang ini, miadu berarti kalau enggak ada sukunnya, berarti dia yang tidak idhar. Berarti kalau enggak ikhfa idgham. Berarti enggak jelas. Tapi kalau ada nunnya, berarti dibacanya izhar. Kalau nunnya sukun, mana coba? Tadi ada tadi teh. Apa di ayat di sebelah gitu? Nah, coba lihat ke bawah. Yang dibaca izhar. Nah, ada minhum. Nih, Bu. Ini mah ada sukunnya, ya kan? Iya. Nah, berarti kalau yang izhar dia dibacanya jelas. Ada sukunnya nih. Ini juga nih. Minnya ada nunnya, ada sukunnya. Kalau enggak ada sukunnya berarti dia Sama. kalau enggak ikhfa yang idgham yang dengung. Terus ya, kalau ada yang nah, bentar. Nah, Bu, ini kayak gini ya. Bu, terus di depannya ada waw kecil. Itu berarti panjang 2 harokat. Kalau di kita mah domah terbalik itu teh. Nah, kalau di kita mah gini. Nah, di mushaf Madinah mah hu biasa sama waw kecil. Nah, terus yang kasroh berdiri di mushaf Madinah mah kayak gini. Itu teh 2 harokat. Min ba'dihi gitu. Jadi ini tuh ya kecil. Nah, biasanya kita mah nyangkanya teh ini teh koma. Jadi pada berhenti. Min ba'di dikiranya koma padahal bukan koma. Itu tanda panjang 2 harokat ya kecil. Nah, ini waw kecil 2 harokat juga yang di atas. Ini. Nah, gitu ya. Jadi wara'ahu ini mim ba'dihi 2. Nah, gitu Bu, itu mah tambahan sedikit aja ya. Barangkali nanti kita nyasar pakai mushaf Madinah misalnya lagi umroh gitu ya. Yang enggak bawa mushaf ke masjid. Jangan sampai salah. Lebih jelas Indonesia kan gitu ya Ustaz ya. Kenapa Bu? Lebih jelas yang Indonesia. Ya, kalau bagi ibu yang sudah terbiasa mendengar Indonesia. Kalau yang ibu sudah terbiasa pakai mushaf Indonesia ya. Ustazah, Ya, kenapa ada Bu? mushaf Indonesia, kenapa nggak berini mushaf Madinah ya? Kenapa nggak pakai mushaf Madinah? Ya, itu Bukan. kebijakan. Kenapa ada mushaf Indonesia gitu loh? Iya, kenapa di Indonesia itu mushaf Indonesia itu adalah mushaf hasil rumusan ini apa sih Lajnah Quran. Jadi di kita itu ada lembaga Al-Quran di mana di situ adalah pakar-pakar Al-Quran Indonesia, ulama-ulama Al-Quran Indonesia, mereka berkumpul merumuskan kayak tanda-tanda baca ya. Nah, di dalam mushaf yang akan dicetak di Indonesia. Maksudnya untuk memudahkan gitu ya. Maksudnya untuk memudahkan aja, Bu. Karena di Rasulnya itu, dulu di zaman Rasulnya, itu kayak gini, Bu, nih. Kalau di zaman Rasul, nggak ada harokat, nggak ada titik. Sebentar ya. Nah, contohnya kayak gini.
Nah, kenapa nggak ada ininya? Oh, hitam. Nah, contohnya kayak gini. Kenapa ini pennya? Nah, contohnya. Itu apa, Bu, itu? Info. Nanti Min. kalau bisa minhu. Terus kayak gini, Bu. Minha, minhu. Nih. Itu apa, Bu? Taruh Atau gini. Apa Sa itu? ya, huruf sa ya. Bukan, itu Si. 3 huruf. 3 huruf. Bu. Baiti. Batasa. Baitu. Itu Baitu. bisa tabat ya, Iya. bisa baitu, bisa Baitu. baitun kan ya. Tuh, Iya. bisa sabata, kan bisa segala macam, Bu, itu, Bu. Karena dulu itu belum ada titik, belum ada harokat yang a, i, u, yang gini. Nggak ada, tidak ada titik. Nah, itu dirumuskannya pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Itu udah kelewat berapa khalifah, Bu? Abu Bakar, Umar, Utsman. Tuh, zaman Abu Bakar baru dikumpulkan. Itu yang tulisannya kayak gini nih. Sebentar. Di zaman Rasul, Abu Bakar, Umar, itu kayak gini, Bu. Nggak ada titik, nggak ada harokat. Nah, antara ulaika, Bu, nih. Antara ulaika dan ilaika bisa sama. Ini bisa minhu, bisa mi'ah. Yang ini. Nah, sehingga untuk membedakan di zaman Khalifah Utsman bin Affan, dibuatlah apa ini teh? Rotom. Aturan penulisan Al-Qur'an. Kayak untuk membedakan ini nih, antara ilaika dengan ulaika, yang ulaika tambah wawu kecil. Padahal kan diabaikan ya, Bu, ya? Kan U-nya nggak dibaca kan? Ulaika itu mah hanya menandakan ini harokatnya dhammah gitu. Untuk membedakan dengan ilaika. Karena aslinya gini. Ulaika dengan ilaika gitu aslinya. Nah, Bu, sehingga dirumuskanlah pada masa Khalifah Utsman itu ini kayak ada tambahan U di sini. Terus pada masa siapa ada tambahan hamzah. Nah, terus pada masa berikutnya ada tambahan titik. Ini udah zaman bukan sahabat lagi, Bu. Titik gitu ya. Nah, ada titik zaman siapa lupa lagi ya, Abu Aswad Adu Ali gitu ya atau nah, baru ada titik kayak gini. Terus zaman siapa baru ada harokat gitu. Itu bertahap banget. Jadi sehingga wajar kalau ada perbedaan yang dari mushaf Madinah dengan mushaf Indonesia. Gitu, Bu. Sebenarnya itu untuk membedakan saja ya. Untuk pada dasarnya semuanya tulisannya sama. Kayak gini tuh. Aslinya itu sama kayak gini. Tuh. Beda tanda bacanya saja. Tanda baca kayak kalau yang tadi misalnya minhu ya. Minhu kalau mushaf Madinah misalnya ada sukunnya. Kalau di mushaf Indonesia mau yang dengung mau yang idhar sukunnya ada. Tapi harus ngapalin yang mana ikhfa gitu kan ya. Nah, mana yang ikhfa mana yang idhar. Kalau di mushaf Madinah ketahuan yang idhar ada sukunnya, yang ikhfa yang iklab nggak ada sukunnya. Nah, terus perbedaannya nanti di tanwin ya. Artinya Bu, perbedaannya itu hanya dari tanda baca. Dan tanda baca itu tidak berbeda, tulisan aslinya Quran tidak berbeda karena dulu di zaman Rasulnya memang begini. Gitu. Nggak ada titik, nggak ada harokat. Nah, kalau misalnya atau bid'ah dong misalnya menambah-nambah berarti mushaf Madinah bid'ah, mushaf Indonesia bid'ah. Karena kalau misalnya bid'ah gitu ya. Karena aslinya itu nggak ada ininya tuh Bu, gini. Kayak bismillah itu
misalnya gitu ya. Nah ini, tapi nggak ada titiknya, nggak ada apa gitu. Nun, Rohman nggak ada titiknya. Gitu. Jadi Berarti nggak apa? ada bedanya ya Ustaz antara jim kha-kha. Iya, nggak ada bedanya. Jim, ha, kho, ba, ta, sa nggak ada bedanya, Bu. Ya, Shad nggak ada ya. iya. Ba, ta, Allah. sa nggak ada bedanya. Titiknya kan nggak ketahuan. Gini Iya. aja. Tuh. Nggak tahu itu ba, nggak tahu ta, nggak tahu. Tadi saya nulis tabat. Tadi teh gini teh. Tabat. Tapi kan bisa sabata, bisa baitun, ya. Bisa Iya. apa. Karena nggak jelas. Jadi dari segi tulisan asli, mau itu mushaf Indonesia ataupun mushaf Madinah itu sama. Nah, cuman ada tambahan kayak ulaika itu juga dibikin aturan ya. Dibikinlah aturan penulisan untuk membedakan ilaika dengan ulaika. Nah, contohnya tambah waw dan ini disepakati semuanya. Mau mushaf Indonesia, mushaf Madinah sepakat ada waw. Bedanya apa? Mushaf Indonesia enggak ada sukunnya, wawunya. Kalau mushaf Madinah pakai sifer. Ya, tapi sama abaikan. Mushaf Indonesia waw tanpa sukun abaikan, mushaf Madinah waw sifer abaikan. Sama-sama diabaikan karena itu pembeda saja antara ulaika dengan ilaika. Begitu, Bu. Iya Ustazah, karena saya lihat di Al-Quran Madinah itu ya, tanda bacanya beda ya, tanda Iya, berhenti, tanda itunya kan beda gitu. Jadi saya iya, tanya Bu. itu. Nah, iya, Bu, karena wakofnya aja beda, Bu. Nah, kayak di mushaf Madinah di sini ada jim. Bisa jadi di mushaf Indonesia kili gitu. Atau di mushaf Indonesia misalnya lam alif ya. Di mushaf Madinah Ya. sili. Kayak itu, Bu, yang kayak ulaika ala hudam mir rabbihim. Di mushaf Indonesia lam alif, Bu. Tapi di mushaf Madinah sili. Ya. Ya, kayak gitu, Bu. Itu teh ijtihad para ulama Masing-masing ya. ya masing-masing. Intinya mah yang Indonesia lam alif jangan berhenti. Kalau yang mushaf Madinah boleh berhenti, boleh lanjut, lebih baik lanjut. Tetap aja anjurannya lanjut. Kalau yang Indonesia jangan berhenti ya berarti anjurannya lanjut. Gitu, mirip-mirip sebenarnya mah, Bu. Ya. Sekarang kita lanjutkan materi tahsin evaluasi ya. Murojaah materi tahsin 2. Bentar, Bu. Ustazah, Ya, ini bukan ujian kan? bukan. Kok saya Ini mah deg-degan ya? murojaah. Sama Teman-teman Bu. deg-degan nggak? Sama. Kok saya deg-degan Ya, ya? Ustazah jangan ini ya. Jangan Jangan dites. sulit soalnya yang Udah bisa di mau kelas 11 ujian. aja ujian ini. Jangan ditanya, ditanya mah pasti ada pertanyaan mah, Bu. Bu Amna, deg-degan Bu Amna. Bukan naik kelas. Kayak ujian. 2 minggu lagi ya. Iya. Aduh. Ujian. 2 minggu lagi juga ujian Ustazah. Ujian apa, Bu? Paham Al-Quran, Ibu. Ustazah. Oh, iya, Masya Allah. Iya. Itu ikutan apa, Bu? Program apa, Bu? Sekejap. Oh, iya. Alhamdulillah kita sudah level 3 Ustazah. Masya Allah. Siapa Ustaznya, Ustazah, Bu? Ustaz siapa? Nur Iksan. Oh, sama. Ustaz Nur Sama Bu Iksan. Yati kan juga di sekejap ya. Saya sekejap bisa udah di atasnya. Masya Allah. Ya.
Masya Emang Allah. berapa Hafal Ustazah Quran, Ibu Yeti? Masya Allah. Saya Ibu ada Sabtu biasanya. Kenapa? Saya Sabtu Oh, Sabtu. subuh. Ya subuh. Nah, Masya Allah Bu, ya cinta ilmu ya Bu ya. Quran Ya mah memang Allah. harus dipelajari. Alhamdulillah. Bahkan Insya Ibu bisa sampai ikut berapa program kalau Al-Quran. Tahsinnya di mana, terus Tahsinnya ikutan di sini, hafalannya, Pahamnya di tadaburnya. sini, pahamnya di sana. pahamnya di sana. Terus Ibu hafalannya tuh, ikutan hafalannya juga. Oh, Masya Allah. Jadi Ya. sama ya pokoknya. Sanatnya di sana Bu Amna ya. di mana-mana ikut. Ya, coba Bu ya. Iya. Yang bacaan gharib tanpa tanda khusus ya. Ada huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah siapa yang mau menjelaskan? Sesingkat mungkin, sesingkat mungkin. Sesingkat mungkin ya. Saya, coba saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf muqatta'ah itu adalah kalimat pembuka surat. Huruf. Huruf muqatta'ah itu adalah huruf pembuka surat, gitu saja. Iya. Kemudian dibaca sesuai dengan huruf hijaiyahnya, satu huruf, kemudian kaidah tajwidnya dipergunakan. Ya. Terus? Hurufnya ada 14, yang terkumpul dalam ayah tohir yang dua harokat, kecuali alif dibaca pendek. Kemudian yang Ani masuk sekolah ya? Iya. Yang 6 harokat. Ani masuk ke sekolah yang 6 harokat, kecuali ain bisa dibaca 4 atau 6 harokat. Mumtaz. Nah, tandanya Bu, tanda yang 2 harokat apa? Berdiri. Fathah berdiri. Iya. Yang 6 harokat? Alif, tanda alif. Nah, gitu ya, alhamdulillah. Mumtaz. Ya gitu Bu. Siapa yang mau menjelaskan nomor B? Apa itu? Sukun bertemu tak. Sukun bertemu tak berharokat. Ini apa namanya? Kalau bertemu dengan toknya dibaca setipis. Maksudnya Toknya dibaca, tapi yang dibaca taknya, tapi toknya juga tidak diabaikan. Artinya gimana itu? Melebur. Jadi toknya, jadi apa? Masuk dulu ke tok, jadi tidak dihilangkan ya, tidak dihilangkan. Masuk ke tok, tapi tidak dipantulkan. Nah, baru tak. Jadi disebutnya apa Bu ini? Idgham nakis. Nah, biasanya kan kalau idgham leburnya sempurna ya. Iya. Seperti min waroihim, waw nunnya nggak dibaca, miu langsung ke waw. Biasanya begitu kalau sempurna. Nah, kalau ini idghamnya tidak sempurna, harus mampir dulu ke to. Karena apa? To itu huruf yang kuat dan yang kuat tidak bisa dihilangkan begitu saja oleh yang lemah. Ya. Alhamdulillah ya, berarti Ibu masih kebayang ya, masih kebayang. Berikutnya nomor C, siapa yang mau? Sesingkat mungkin ya Bu. Nun sukun. Nun sukun bertemu ya atau waw dalam satu kata diucapkan dengan jelas atau izhar. Kalau yang 2 kata idgham biguna. Oh, ya begitu. Alhamdulillah. Ada namanya apa Bu? Nun mati ketemu dan ya dalam satu kata. Satu kata izhar. Izhar apa? Izhar mutlak. Iya, izhar mutlak. Masih ingat enggak katanya ada berapa izhar mutlak di dalam Al-Qur'an? Dunia 4. Ya, 4. Coba sebutkan semuanya. Bunyanun, Kinwanun dan ad-dunya. Nah, itu kan Bu
Ya, ini manfaatnya murojaah ya, kan Ya. kebayang lagi. Coba yang bi'sal ismu nomor D yang mau. Mungkin Kalau dibaca kalau Bisal ismu. Bisal ismu. ismu. Lamnya dibaca kasroh. Iya, Ya, Ya. lamnya Alifnya dikasrohkan dan diabaikan. bisa. Alifnya diabaikan. hamzahnya diabaikan. Jadi Jelas, bi'salismu. Alhamdulillah. Ismu. Ya minimal Ibu tahu cara bacanya. bisa. Gitu. Gitu Kalau ya. bacanya susah sih. Kemudian hamzah koto, hamzah wasol. Siapa yang mau? Kalau hamzah kotok itu tidak ada barisnya, kemudian kalau hamzah wasol itu tidak ada harokatnya ya, Ustazah. Iya, tidak harokatnya. Terus ada rumusnya enggak? Ada Di rumusnya awal ayat di awal ayat, dia tergantung dari huruf ketiga. Ini dulu jangan dulu ke situ. Hamzah wasol kalau di awal bacaan dia dibaca. Dibaca. Kalau di tengah Di tengah dia diabaikan diabaikan. Nah, gitu. Baru sekarang rumusnya. rumusnya. Kalau dia alif lam, maka dibaca al. Tapi kalau Iya. tidak alif lam, dia dibaca sesuai dengan huruf ketiganya. Apabila dia huruf fathah atau kasrah, dia dibaca kasrah. Kalau dia di damma, dia dibaca damma. Alhamdulillah. Tak gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Berikutnya, nah, nun kecil di bawah hamzah wasol. Siapa? kalau di awal kalimat Dia diabaikan. kalau di awal kalimat dibaca. Dibaca apa enggak? Bu, nun kecil kebalikan dari hamzah wasol. Itu aja. Di awal kalimat tidak Ya, ya. dibaca. Tidak dibaca, di tengah dibaca. Dibaca. Iya. Jadi kalau di awal tidak dibaca karena yang dibaca hamzah wasol. Nah, kalau di tengah yang dibaca nun kecil, hamzah wasol tidak dibaca. Kebalikannya. Ya, kebalikannya hamzah wasol. Asal Ibu tahu hamzah wasol aja di awal dibaca, di tengah abaikan. Berarti nun kecil kebalikannya. Gitu, ya. Dan nun kecil harokatnya selalu kasroh. Yang di bawah hamzah wasol selalu kasroh, ya. Nah, kalau nun kecilnya antara nun dan jim gimana, Bu? Di ikhfa. Ya, dibaca ikhfa, nunnya sukun dan dibaca ikhfa, nun sin kecil di atas huruf sod. Ada yang ingat? Sin, jadi baca Bisa dibaca sin, bisa dibaca sod. bisa dibaca so. Di antara dua ayat Baca sod. baca sod. Kurang lengkap. Jadi sin kecil di atas sod itu apabila sod dan to-nya berdampingan maka dibacanya yang sin. Kalau di antara sod dan to-nya enggak berdampingan, ada huruf lain yang di tengah ya, maka bisa sin, bisa sod. Iya. Sod. Gitu ya. Nah, kalau ya sutu sod sama to-nya berdampingan dibacanya yang sin. Gitu ya. Jadi sod dan to berdampingan dibacanya sinnya. Kalau enggak berdampingan berarti bisa sin, bisa sod. Alif sifar, Bu, siapa, Bu? Alif sifar. Ada dua ya. Iya. Ya. Bulan. Sifar sendiri artinya apa? Sifar sendiri artinya? Nol. Nol. Ya, nol atau kosong ya. Kosong. Dan sifar itu terbagi dua. Dua. Sifar apa aja? Mustadir, mustatil. Ya, mustadir dan mustatil. Kalau mustadir ya
Mustadir yang Bulat. 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 Kalau mustatil yang lonjong. Iya. Apa Siapa yang bedanya? nonton? Kalau mustatir Mustir di tengah ayat ketika wakof dipanjangkan. Yang mana? Mustatir yang lonjong. Mustatil ya, mustatil. Kalau berhenti dia dipanjangkan 2 harokat. Kalau kalau diwasol kalau diabaikan. diwasol Diabaikan. Abaikan. Kalau yang mustadir Mustadir Diabaikan ketika alifnya diabaikan. Wakaf dan mau wasol mau itu wakof diabaikan. diabaikan. Betul, alhamdulillah. Imalah Bu, siapa? Imalah Majereha. majereha. Ibu ingatnya Majereha pokoknya ya. Cara bacanya. Cuma satu. Menurunkan ke arah kasroh. Ya, fathah Fathah cenderung ke Antara fathah dan kasroh. kasroh, jadi bunyinya e ya. Iya, jadi Tetap bunyinya kayak gitu. E. Jadi majere. Karena Majere. di riwayat lain bukan hanya majereha ya. Lewat duhe. Jadi ke ya. Wadduhe adere ka re. No, jadi kayak gitu imalah itu ya. Terus di apa di riwayat Hafs cuman ada satu ya Bu ya. Iya. Imalah. Majereha. Ya. Majere. Ismam Bu, Ismam. Ismam Ismam itu Mengumpulkan 2 bibit. Ta'manna. Yang gimana itu? Yang bibirnya Ingatnya, dimonjongin kan? Kayak macam huruf gammah ya. Ya. Nah, Ibu masih ingat enggak kenapa dimonyongin bibirnya ketika itu Ismam lata mana kenapa harus monyong? supaya tidak menghilangkan huruf nun. Ada 2 dan ya. Agar Tidak jadi menghilangkan huruf nun. ya tidak menghilangkan domahnya. Rumahnya. Kan lata manuna. Jadi si monyongnya itu si monyong. Jadi monyongnya itu mengganti domah. Gitu, Bu. Nah, ya agar tetap terjaga. Maknanya agar tetap terjaga. Di riwayat Hafs cuma ada satu ya. Yang ini, yang la tak mana yang itu. Tasil yang gimana Bu? Tasil itu menyederhanakan 2 huruf. Iya, menyederhanakan, memudahkan. Jadi gimana cara memudahkan? Jamiyun. Ibu mah bukan menyederhanakan. Mempersulit ya. Sulit kan, malah jadi susah. Ya, malah tambah susah. Nah, jamiyun. Nah, ya emang menurut kita mah susah kayak gitu Bu. Mendingan jamiyun. Apalagi orang Sunda mah. Orang Sunda terbiasa bilang aa. Jadi gampang. Iya, kalau mereka mah susah. Jamiyun. Ada berapa tasil? Tasil Satu juga ya. Saktah gimana Bu? Saktah dia berhenti sejenak apa? Tapi tetap bernapas ya, Ustazah. Dia dibaca 2 harokat. Maksudnya berhenti sejenak, ngambil nafas enggak? Tidak. Ya. Jadi berhenti sejenak tanpa mengambil nafas seukuran 2 2 harokat. Jadi berhentinya itu seukuran 2 harokat. Berhentinya itu. Tandanya apa Bu Saktah? Sin. Sin. Ya, ada sin di atas ya. Kalau di Mushaf Madinah sin. Iya. Ya, kalau di Mushaf Indonesia apa? Tamarbuta. Saktah. Tulisan saktah, Bu. Di Mushaf Indonesia mah saktah biasa pakai tulisan saktah. Di Mushaf Madinah sin doang. Bu, kalau ayat sajadah tandanya apa, Bu? Ada tanda kayak masjid itu ya. Kayak apa namanya? Kayak masjid ya.
Kayak Masjid ada sajadah masjid. atau sujud, itu kayak masjid atau sajadah. Kalau kata orang Sunda sih kayak sajadah, Bu, ya. Nah, Sajadah. cuman sajadahnya kan, ada, beda-beda juga ya, kadang ada yang segi 4. Nah itu kalau menemukan ayat sajadah dianjurkan Sujud. Sujud. Sujud tilawah dan berdoa. nah, sujudnya sujud sahwi apa sujud tilawah? Tilawah. Sujud tilawah. Gimana bacaannya? Sajadah wa Sajadah sajada wa lillahi qala tawaddah. Kama Sama huwa basarahu qawluhu wa Masya Allah. Kalau misalnya tidak memungkinkan sujud, Bu, misalnya lagi di mana gitu ya, di pinggir baca jalan. membaca tasbih. Baca tasbih. Iya, baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala La ilaha ilaha illallah illallah wallahu wallahu akbar. akbar. Iya. Simbol eceng apa, Bu? Artinya? Dia alif lam Punya sama riwayat tanda. lain. Diperselisihkan nomor ayatnya. Ya, itu Bisa teh akhir ayat riwayat lain. ya. Kalau ada eteng ya di tengah ayat berarti riwayat lain di situ akhir ayat. Tapi untuk riwayat Hafs itu bukan akhir ayat. Nah, bagaimana cara kita baca ayat yang ada simbol ecengnya? Riwayat Hafs lihat apanya? Lihat huruf alif lam. Kalau alif lam dia terus, tapi kalau huruf jim dia boleh berhenti. Ya, jadi maksudnya untuk riwayat Hafs cara kita baca lihat yang ada di atas eceng gitu. Iya, Ya. atas eceng. Nah, kesimpulannya gitu, Bu. Ya, jadi lihat yang di atas ecengnya. Kalau di atas ecengnya lam alif, ya jangan berhenti. Di atas ecengnya jim, ya boleh Jim berhenti. boleh Berarti berhenti kita mah patokannya yang ada di atas di atas eceng. 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 Nah, sistem pembagian Al-Quran dalam mushaf Al-Quran standar Indonesia. Bu, coba sebutin ada apa aja. Manzil. Manzil, juz, Manzil, terus hizab, Ya, juz, juz, hizab, 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 ruku. rubu, hizab, rubu hizab, ada Rubu, rubu dulu, hizab, rubu rubu, hizab, terus Rokok. ruku. 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 Kalau kita pakai manzil, hatamnya berapa, Bu? 7 1 minggu. 7 hari, 1 hari. Ya, 7 hari. 7 hari. Satu Kalau minggu. juz, 30. 30 hari, 30 kalau hari, hizab 60 hizab, hari, 60 hari. 60 hari. 2 bulan. Kalau ruku, Kali 4. 1,5 Itu tahun. 1,5 tahun. 8 bulan. ya 1 tahun 5 bulan ya. Kalau yang rubu hizab Rubu'is. 8 bulan. 8 bulan. Ibu pakai yang mana sekarang? Jus. Pakai jus. Juz, alhamdulillah ya. Ibu kalau masih hizab juga udah alhamdulillah ya. Asal jangan ain sama rubu hizab itu sayang banget Bu kita. Kalau ain setahun 5 bulan itu buat anak SD ya Bu ya. Nah, buat yang baru belajar habis beres Iqra 1 ruku mah ya, 1 ain mah. Nah, Ya. ya. Berikutnya. Nah, Bu, ada 7 imam qiraah. Ada yang ingat enggak 7 imam qiraah siapa aja imamnya aja? Imamnya Imam 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 Nafi, Nafi. Ibnu Katsir, Imam Inkas. Ya, Imam Nafi, Nafi. Asim, Ibnu Katsir, Imam siapa itu? Amir Sani. Abu Ibnu Asim. Amr, Abu Amr, terus Ibnu Amir, Asim, Asim. Ibnu Asim, Amir, Hamzah, Al-Kisai. Hamzah, Kisai. Iya. Nah, masing-masing imam qiraat punya 2 rawi ya. Rawi. Nah, 2 rawi itu punya riwayat. Riwayat. Nah, riwayat yang kita pakai riwayat apa, Bu? Riwayat Hafs. Nah, Hafs. Hafs. Nah, imam qiraahnya siapa riwayat Hafs? Imam Asim. Asim. Imam Imam Asim. Asim. Ya, Imam Asim dia imam qiraahnya Imam Hafs ya. Kemudian udah beres Bu, Masya Allah, mumtaz Bu.
Masya Allah, ya alhamdulillah ya Bu ya. Dikerjakan Udah bareng-bareng Kak Ustazah. ya. Karena dikerjakan bareng-bareng. Kalau sendiri-sendiri belum Iya, tentu betul. tahu. Nggak apa-apa Bu, yang penting ya kita mah ingat lagi ya. Yang penting Gotong materinya royong kita kita. ingat ya. Mm. Betul Tapi sekali. barusan menurut Ibu kan jadi kebayang lagi kan ya, ada Iya, manfaatnya ya. Iya. Mm-mm. Walaupun bareng-bareng tapi Alhamdulillah banyak kita manfaatnya Ustazah. iya. Nah, Ibu karena masih ada waktu setengah jam, kita mengenal sedikit Tahsin 3 ya Bu ya. Ya Ustazah. Hmm. Bukunya udah pada punya. Udah. Kalau ada yang belum, saya kirim PDF-nya nanti. Perlu nggak PDF-nya nanti? perlu Ustazah. Perlu ya. Perlu Ustazah. Nah, Tahsin 3 membahas tentang makhorijul huruf ya. Makhroj itu jamak dari makhroj. Makhroj itu tempat keluar. Jadi makhroj itu tempat-tempat keluar. Al huruf jamak dari harfun. Nah, al huruf jamak dari harfun. Bentar Bu. Kalau saya bilang jamak itu Ibu paham ya Bu ya? Iya, Banyak. lebih dari Iya. satu. Iya, lebih dari satu. Lebih dari 2. Lebih dari 2 ya kalau Ustazah. Iya. Ya, lebih dari 2 bahasa Arab. Nah, Iya. sebentar di mana ya coret-coretnya? Oh, ke sini dulu. Nah, Bu, makhrij itu kan nulisnya gini, makhrij. Itu jamak dari kata makhroj. Kenapa ini pennya teh? Nah, makhroj itu tempat keluar. Makhrij tempat-tempat keluar. Al huruf kan makhrijul huruf ya. Nah, al huruf itu juga jamak. Jamak dari kata al harfu. Al harfu itu satu huruf. Kalau al huruf, huruf-huruf. Jadi makhrijul huruf artinya tempat-tempat keluar huruf-huruf. Kalau Ibu bilang tempat keluar huruf fa, jangan makhrij huruf fa, tapi makhraj huruf fa karena satu huruf. Jadi pakainya yang ini kalau satu huruf. Kalau makhrij misalnya makhrijul huruf al-halqu, makhrijul huruf di dalam ini berarti tempat-tempat keluar huruf begitu. Ini mah jamak ya. Nah, makhrijul huruf di dalam secara umum itu terbagi 5. Ini secara umumnya ya. Secara umum terbagi 5. Pertama, ada yang disebut dengan al-jauf, Bu. Nah, lihat yang biru muda yang ini. Jauh. Al-jauf. Al-jauf itu rongga mulut dan tenggorokan. Lihat panahnya. Rongga mulut dan rongga tenggorokan. Tuh ya. Ini rongga dari al-jauf. Jadi al-jauf teh rongga mulut dan tenggorokan artinya ya. Dari al-jauf tidak keluar huruf. Tapi dari al-jauf keluar mad. Mad itu panjang. Jadi Ibu ketika memanjangkan bacaan, dia mengalir di al-jauf. Contohnya, wal malaikatu. Ketika Ibu memanjangkan, la, itu dia mengalir di al-jauf.
rongga mulut dan tenggorokan. Ulaika la, kerasa nggak mengalir di rongga mulut dan tenggorokan? Coba Bu. Ulaika, mangga. Kerasa nggak ngalir Nah, di rongga mulut dan tenggorokan? ada. Nah, jadi dia tempat tempat mad, ya, tempatnya memanjangkan bacaan. Jadi kalau ibu memanjangkan bacaan di hidung salah. Contohnya, ulaika, la ke hidung salah, tapi harus di rongga mulut. La, nah, itu ya, pertama al-jauf. Yang kedua al-halqu. Nah, makhraj kedua al-halqu itu tenggorokan. Nah, secara umum ya tenggorokan aja. Tapi kalau secara rinci nanti ada gini Bu, tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Tuh, lihat al-jauh satu makhraj ya. Tuh, yaitu tempatnya mad saja. Al-halqu terdiri dari 3 makhraj. Yang ini yang bawah nih, yang tengah, terus yang atas. Yang bawah disebutnya aqsal halqi, tenggorokan paling jauh. Yang ini wastul halqi, yang ini adnal halqi. Nah, secara umum satu aja tenggorokan. Tapi kalau secara terperinci ada 3 makhrajnya. Nah, dari al-halqu baru aja keluar huruf, Bu. Kalau al-halqu ada hurufnya. Kalau al-jauf nggak ada hurufnya. Nanti teh gini, Bu. Yang bawah ada hamzah. Hamzah kan bentuknya kepala ain ya. Yang tengah tinggal ain gini, mirip. Yang ini tinggal titikin yang atas. Tuh, mirip nggak? Iya. Paling bawah kepala ain, terus titikin. Kan itu mirip. Terus yang bawah satu lagi ada ha. Kecilin jadi ha. Ha. Ha titikin jadi ho. Tuh, Bu, gitu. Jadi biar ngapalinnya nempel. Iya, iya. Nah, gitu. Jadi Ibu nanti nggak perlu ngapalin huruf al-halqu karena udah kebayang tulisannya. Ya. Ya. Jadi yang paling bawah itu adalah hamzah, tengah ain, naik lagi ghoin titikin. Nah, yang bawah lagi ha, naik kecilin, ha titikin jadi fo. Nah, ini huruf-huruf yang keluar dari al-halqu. Nanti Bu ya, dipelajari ini hamzah itu dari pangkal. Jangan dari mulut depan a. Nah, bukan dari mulut depan a, tapi dari pangkal tenggorokan. Nanti Bu dibahas satu-satu ya. Jadi jangan nyasar-nyasar. Ini hak besar dari pangkal tenggorokan, tidak nyasar ke dada. Enggak hak dada. Dada ya. Enggak. Dia tidak dari dada. Dia dari pangkal tenggorokan. Jadi enggak terlalu dalam ke dada, enggak. Ya, ya. Jadi kayak dina ya di tenggorokan bawah. Nah, nanti Bu kita belajar ngepasin huruf-huruf ini ya. Gho sampai kerasa getarannya tuh di sebelah atas gitu ya. Gho, ain kerasa getarannya di tengah tenggorokan, hamzah kerasa di paling bawah tenggorokan. Nanti belajar satu-satu hurufnya ya. Nah, itu makhraj al-halqu. Jadi al-halqu teh tenggorokan. Ada lagi makhraj al-khoisyum. Ini alisan dulu ya. Ini Al-lisan, al-lisan. lidah. Al-lisan. Jadi lisan teh Bu bahasa Arab. Artinya lidah. Nah, jadi makhraj al-lisan secara umum cuma satu, lidah.
Tapi kalau diperinci ada berapa? Nah, tadi ini. Nah, kalau diperinci ada 10 makhraj. Lisan itu secara umumnya 1, tapi kalau dirinci ada 10. Mana aja? Nanti gini, Bu, pangkal lidah ya paling ujung. Terus pangkal lidah lebih maju sedikit, terus tengah lidah, terus sisi lidah bagian belakang, sisi lidah bagian depan, ujung lidah ke pangkal gigi, ujung lidah ke ujung gigi, ujung lidah ke mana, sampai semuanya ada 10. Mhm. Makhrajnya ada 10, tapi hurufnya ada 18. Kalau tadi al-halqu makhrajnya ada 3, hurufnya ada 6. Karena masing-masing makhraj ada 2 huruf. Nah, ini masing-masing makhraj ada 2 huruf. Jadi 3 kali 2 6. Hurufnya ada 6. Kemudian ada makhraj asy-syafatan. Nah, ini asy-syafatan itu artinya 2 bibir. Nah, secara umum 1 asy-syafatan, tapi secara rinci dia ada 2. Ada 2 makhraj. Nah, apa aja? Pertama, bibir bawah dengan ujung gigi seri atas. Fa itu cuma 1. Yang kedua, 2 bibir. 2 bibir ada di 2 cara. Dengan bibir rapat, ma, ba. Ada dengan bibir dimonyongkan tanpa rapat, wa. Nah, jadi ada 2 makhraj. Asy-syafatan. Ini mah secara umumnya ya, Bu ya, penjelasan secara umum. Nanti rincinya di depan. Berikutnya ada al-khoysum. Al-khoysum itu rongga hidung. Dia 1 makhraj. Tempat apa itu, Bu? Tempat keluarnya dengung. Dengung. Jadi rongga hidung itu tempatnya mendengung. Jadi ain jangan dari hidung ya, Bu ya. Jangan wa amilu a. Nah, bukan enggak ya, Bu ya. Tenggorokan. Iya, ini dari tenggorokan. Al-khoysum tidak ada huruf ya. Paling nanti ada yang nyetrum ke hidung, tapi bukan huruf keluar dari hidung. Nah, jadi semua dengung nanti harus masuk ke hidung. Semua dengung harus masuk ke hidung. Kenapa, Bu? Nah, oh bukan ya, bukan ke saya, kirain ke saya. Ya, jadi begitu. Secara umum terbagi 5 ya. Al-jawf, al-halqu, al-lisan, asy-syafatan, dan al-khoysum. Tapi secara rinci itu ada berapa, Bu? Dijumlahin. Nih, 1 plus 1 plus 3 plus 10 plus 2 ada 17. Jadi kalau ada pertanyaan, makhorijul huruf secara umum ada berapa? 5. Secara terperinci ada 17. Nah, nanti ada penjelasan di matan Al-Jazari. Makhorijul hurufi sab'ata asyara. Nah, tempat keluar huruf itu ada 17. Ada matannya ya, penjelasannya. Nah, sampai sini dulu Ibu ada pertanyaan? Nah, kalau ini menjelaskan tentang apa? Makhraj, tempat keluar huruf. Kemudian ada sifatul huruf. Kan Tasin 3 itu belajar makhraj dan sifat. Ya. Kalau sifat apa, Bu? Sifat mengandung apa ya? Yang melekat pada huruf Keluar. Ya. Jadi sifatul huruf itu adalah apa-apa yang menempel. Jadi atau yang menempel pada huruf, atau kalau secara ininya ya istilahnya begini. Tata cara mengucapkan huruf pada saat keluar dari makhrajnya.
di mana dapat diketahui mana jahar, hamas, syiddah, qalqalah dan sebagainya untuk membedakan huruf satu dengan yang lainnya. Jadi nanti jadi tata cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Ada yang tertahan nafas, mengalir nafas, tertahan suara, mengalir suara, ada yang mengandung pantulan, qalqalah, ada yang mengandung dengung. Nah, itu disebut nanti sifatul huruf. Sifat yang melekat pada huruf ketika dia dikeluarkan dari makhrajnya, gitu ya. Nah, sifat yang menempel pada huruf. Sifat lazim. Nah, nanti terbagi dua ya, sifat lazimah, ada sifat aridoh. Ibu udah belajar itu ya? Belum. Ya? Ya. Jadi nanti Ibu ya, untuk satu huruf saja dibahas detil. Keluarnya dari mana? Misalnya hamzah. Hamzah keluar dari pangkal tenggorokan. A, I, U, A. Bukan dari A, dari mulut. Bukan A, itu A. Tapi A. Nah, dari pangkal tenggorokan. Kerasa getarannya di situ. Terus nanti sifatnya apa? Dia tertahan suara atau jahr. A, sehingga kuat ya penekanannya. Dan dia juga memiliki sifat syiddah, tertahan suara. Nanti gitu Bu, ya. Sehingga ketika sukun, hamzah sukun dia kayak menghentak. Nah, contohnya ba gitu kan? Ba. Nah, tegas. Ba. Karena dia memiliki sifat syiddah. Syiddah itu kuat. Ba, tertahan suara. Tapi kalau sin misalnya ya, dia dari segi suara terus pakai ba di awal terus sukunin. Dia tidak syiddah, dia rokhawah, mengalir. Bas, tuh tidak ba. Kalau ba kan dia tegas ya, menghentak ya. Ba tuh tegas, tidak ngalir. Kalau bas dia ngalir. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengalir suara, jadi harus roh. Bu. Nanti itu begitu. Karena kita belajar sifat hurufnya. Oh, ini harus ngalir suaranya. Oh, nafasnya harus tertahan. Nah, begitu, Bu. Ada yang sudah belajar makhraj dan sifat? Di luar, Ibu di luar belajar nggak yang ini? Saya pernah belajar tapi nggak selesai. Oh, iya. Nggak lulus. Ya. Nah, nanti insya Allah kita mulai lagi dari Bu ya. Kenapa Bu? Remedi ini berarti. Iya betul. Remedial sini. Ya. Ibu-ibu nanti kita ini pelajari dari awal ya, makhorijul huruf dan sifatul huruf di pertemuan yang akan datang. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup aja. Ada pertanyaan nggak Bu? Nggak ada ya. Nah, ya itu aja Bu Ibu untuk hari ini. Mudah-mudahan dari ilmu yang bermanfaat, berkah ya. Nah, terakhir sebelum ditutup saya tidak akan bosan ya menyampaikan ini masih masuk 10 awal Dzulhijjah. Allah menyukai amal soleh yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah. Jadi Bu sangat bermakna ya dan sangat disukai Allah amalan kita di 10 awal Dzulhijjah. Apa yang bisa kita lakukan untuk beramal soleh mudah-mudahan dilakukan. Yang bisanya misalnya apa, yang bisa puasa gitu ya. Nah, puasa yang bisa itu apalagi sekarang 9 Zulhijjah ya Bu ya. Nah, dianjurkan. Cuman saya sedih, saya lagi haid. Sedih saya mah enggak Bu. Nah, bisanya yang bisa ngaji ya, mampunya zikir karena sambil ini itu ya zikir, mampu sedekah, yang mampu sedekah infak, yang bisa sholat sunnah. Karena ini sangat bermakna ya Bu ya. Kalau enggak ada buat infak, senyummu kepada saudaramu adalah sodako, menebar kebaikan. Kemudian perkataan yang baik adalah sodako.
Nah, berkata-kata yang baik, terus apa menasehati anak misalnya gitu ya. Nah, saling tawasul bil haq itu udah sedekah. Senyum juga adalah sodakoh. Nah, Bu, ada satu hal yang kemarin ya saya baca di hadis ya Bu ya, yang itu cukup apa ya, harus menurut saya harus ibu-ibu harus tahu semua gitu ya. Di hadis ada dibandingkan ada seorang perempuan dia ahli ibadah. Ahli ibadah itu ya hablum minallahnya bagus ya, kayak sholatnya, ngajinya, zikirnya. Tapi dia menyakiti tetangganya. Dia kurang bisa menjaga lisan dan dia menyakiti tetangganya. Ada ibu B, dia hanya melakukan sholat fardu saja, tapi dia tidak menyakiti orang lain. Dia berhubungan baik dengan orang-orang, dia menolong orang-orang. Kata Rasul apa? Ibu B masuk surga. Gitu, Bu. Jadi di sini ada pelajaran betapa pentingnya menjaga hubungan dengan sesama manusia. Jadi kita itu dianjurkan ya untuk menjaga hubungan dengan Allah dan juga dengan manusia. Tidak cukup hanya dengan Allah saja, tapi dengan sesama jelek. Tapi hablum minallah, hablum minannas. Itu harus dijaga dua-duanya. Dengan misalnya bersikap yang baik, berbicara yang baik, sopan, ramah, apalagi kalau bisa sambil menolong ya, banyak menolong, banyak apa, dengan ramah, tidak mengganggu orang, nggak julid ke orang, nggak sirikan gitu ya, hasud, itu sudah menjaga hubungan baik, menjaga silaturahmi dengan semua orang. Nah, terutama di bulan haram ya, kan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini termasuk bulan haram. Di bulan haram termasuk bulan haram ya. Nah, di bulan haram dianjurkan memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Haram, dilarang perang, dilarang melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan, pertengkaran, perdebatan. Jadi kita menjaga gitu ya, menjaga lisan, menjaga sikap agar tidak terjadi kayak adu mulut ya, berdebat gitu ya, karena tidak disukai. Ya, kayak perang mulut itu kan termasuk ya Bu ya. Jadi itu sebaiknya dihindari yang seperti itu. Menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan sesama. Dan Bu, kalau kita benar-benar melakukan ini dari kemarin Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, benar-benar menjaga lisan, menjaga sikap agar tidak melakukan perdebatan, peperangan, perkelahian, pernaon gitu ya. Kemudian memperbanyak amal soleh, maka Bu nanti setelah Muharram ya ke sana itu udah otomatis Bu, udah otomatis kita itu menjadi pribadi yang seperti itu. Jadi selama 3 bulan kita dididik, digembleng agar menjadi pribadi yang baik, tidak banyak adu mulut gitu ya, misalnya nanti bisa menahan marah, menjaga lisan dan sebagainya, memperbanyak amal soleh. Tanpa sadar kita itu sedang apa ya, dibiasakan begitu. Tahu-tahu udah 3 bulan kita jadi orang yang seperti itu. Jadi otomatis gitu, otomatis tahajud, otomatis duha, otomatis ngaji, otomatis menjaga lidah, ya menjaga lisan agar tidak bicara yang tidak benar misalnya ya, agar tidak kasar, tidak marah dan sebagainya. Nah, Bu ya, kita manfaatkan bulan haram ini dengan sebaik-baiknya untuk mendidik diri kita agar lebih bertakwa kepada Allah, menjadi hamba yang diridhoi Allah, disayangi Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ja'alna min Ustazah, ahli sebentar Ustazah. Qur'an. Amin. Ya Bu. Kita sudah lama nggak di ini niat membaca Al-Quran. Oh, Kemarin sampai oh iya ayat lupa ya Bu ya. 5. Nah, Iya. ya nanti aja ya Bu ya, minggu depan ya insya Allah ya. Iya. Sekarang agak terburu-buru sayanya. Oh iya Ustazah, nggak apa-apa. Ya, nanti nggak fokus juga. Ya. Iya. Insya Allah pekan depan dilanjutkan. Iya. Ya, Ibu itu aja ya untuk hari ini ya. Ya, Iya. Ustazah. Memang, kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Kami teman-teman. Iya. Kami teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.